Marilah kita bersama-sama mendengarkan paparan dari Dr. Dian Martasari, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi konsultan MFES dalam waktu 20 menit. Dr. Dian, kami persilahkan. Dan Martasari, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Pada kesempatan ini diminta untuk menyampaikan materi dengan judul Respiratory Support for Children with Neuromuscular Disease. Sebagai reminder tentang functional anatomy dan breathing control, yang kita ketahui paru-paru ini berada di dalam rongga dada. Sedangkan rongga dada itu sendiri disusun oleh tulang costa, sternum, dan vertebra. Di tulang-tulang itu tadi tempat melekatnya otot-otot pernapasan. Sehingga tujuan dari rib cage itu adalah untuk memproteksi atau melindungi organ vital yang ada di dalamnya, termasuk jantung dan paru. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk mempertahankan fungsi pertukaran udara di dalam paru-paru. Otot pernapasan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu otot pernapasan primer yang akan bekerja pada setiap saat, pada saat kita beraktivitas biasa maupun pada saat latihan. Itu yang paling banyak bekerja, 75% adalah diafragma. Di sini diafragma ini bentuknya seperti kubah, yang jika diafragma kontraksi ini dia akan mendatar. Selain itu juga ada intercostal muscles. Tetapi pada beberapa kondisi di mana kebutuhan ventilasi ini meningkat, itu otot aksesorius mulai bekerja. Contoh ototnya itu seperti scalenus, sternocleidomastoideus, pectoralis major, dan juga otot-otot perut dan dinding dada lainnya. Ventilasi yang efektif itu tergantung dengan koordinasi atau aktivitas koordinasi otot pernapasan primer dan otot upper airway. Contohnya otot upper airway ini bisa kita lihat di sini, itu salah satunya adalah otot cricoarytenoid posterior. Jika terjadi kelemahan pada otot upper airway dan otot pernapasan, itu dapat menyebabkan terjadinya hipoventilasi dan hipoksemia. Pusat pernapasan sendiri itu berada di medula oblongata dan pons. Medula oblongata ini berfungsi untuk mengatur ritme pernapasan dan frekuensi napas. Di sini terdiri dari dorsal respiratory group dan ventral respiratory group. Untuk pons itu terdiri dari apneustic center dan pneumotaxic center. Kemoreseptor itu juga berpengaruh terhadap ventilasi. Kemoreseptor ini ada yang sentral dan ada yang perifer. Untuk yang sentral, lokasinya itu ada di medula, jadi di pusat pernapasan di area situ. Sedangkan untuk periferal kemoreseptor, ini ada carotid bodies, kemudian ada sinus karotid, dan arcus aorta. Ventilasi itu juga dipengaruhi oleh refleks. Yang kita ketahui itu kalau di paru-paru ada reseptor regangan, reseptor iritan, juga ada reseptor C-fiber. Jadi ketika ada regangan, sudah maksimal sejumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru, itu akan memberikan sinyal ke otak bahwa oh cukup ini jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru sehingga proses inspirasi berhenti dan dilanjutkan dengan proses ekspirasi. Nah, yang terjadi pada pasien neuromuscular disease itu seperti yang kita ketahui bahwa otot pernapasannya itu
terjadi kelemahan, bahkan progresif. Kelemahan otot pernapasan ini meliputi otot inspirasi, otot ekspirasi, dan juga otot bulbar. Sehingga tipe gangguan paru masalahnya adalah restriktif. Compliance paru-parunya menurun, bahkan bisa mengakibatkan skoliosis. Bagaimana anak dengan neuromuscular disease ini bisa bernapas? Nah, pola bernapas mereka ini itu dengan stomach breathing atau paradoxical breathing. Jadi kalau kita lihat ini perutnya menggembung, kemudian juga bentuk dinding dadanya ini bell shape, seperti lonceng. Bahkan pectus excavatum, jadi ada cekungan di dinding dadanya, di toraksnya. Ini terjadi karena adanya kelemahan otot pernapasan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, karena kelemahan otot pernapasan tersebut, maka proses ventilasi pada anak dengan neuromuscular disease ini terjadi kegagalan. Jadi, karena kelemahan otot pernapasan baik inspirasi maupun ekspirasi, sehingga anak tersebut tidak mampu melakukan proses respirasi atau proses bernapas. Hal ini terjadi karena adanya disfungsi diafragma, kemudian lack of central ventilatory drive, jadi ada masalah di pusatnya, di sentralnya, juga bisa karena disfungsi otot pernapasan yang cukup berat. Insufisiensi ventilasi ini itu dapat mengakibatkan hiperkapnia, yaitu kadar PCO2 dalam darah itu meningkat. Juga dapat mengakibatkan obstruksi jalan napas karena adanya mucus plak, karena kemampuan batuknya menurun sehingga terjadi sumbatan di jalan napas. Juga bisa mengakibatkan kelemahan otot inspirasi yang progresif. Nah, bagaimana respiratory care pada anak dengan neuromuscular disease? Itu yang pertama pasti kita lakukan assessment, evaluasi, dan monitoring. Kemudian berikutnya itu adalah latihan bernapas untuk perkembangan paru-paru. Karena pada anak-anak memang semua masih tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah airway clearance dan juga dengan batuk efektif. Juga support untuk bernapas atau alat bantu bernapas. Untuk asesmen dan evaluasinya itu dibagi menjadi dua. Karena anak dengan neuromuscular disease itu memang kondisinya bisa bervariasi. Ada yang masih mampu berjalan, ada juga yang sudah memakai wheelchair atau tidak mampu berjalan. Jadi kalau anak tersebut masih mampu berjalan, maka yang diidentifikasi adalah apakah ada sesak napas saat beraktivitas, kemudian pagi hari, apakah ada nyeri kepala di pagi hari, mudah lelah, gangguan tidur, jadi pada saat tidur malam sering terbangun, kemudian mudah ngantuk di siang hari. Tetapi kalau pada anak yang sudah tidak mampu berjalan, sehingga untuk mobilisasi menggunakan kursi roda atau wheelchair, gejala-gejala tadi sangat minimal, kecuali ketika dia cemas, kemudian tidak mampu tidur atau sulit tidur, dan sesak napas. Juga kita bisa mengidentifikasi seberapa sering terjadinya infeksi saluran napas. Untuk evaluasi dan monitoring, itu bisa kan pulmonary function test, yaitu mengukur kekuatan otot inspirasi dan ekspirasi menggunakan alat yang namanya mikro RPM. Alatnya ini seperti ini. Ini nanti hasilnya berupa nilai maksimum inspiratory pressure dan maksimum expiratory pressure. Kemudian
Pemeriksaan yang lain adalah kemampuan batuk menggunakan cuff peak flow meter. Jika nilainya di bawah 160 liter per menit, artinya anak tersebut tidak mampu melakukan batuk dengan efektif, sehingga harus dibantu untuk mengeluarkan dahaknya. Yang dimonitor lagi adalah analisa gas darah. Biasanya pemeriksaan ini itu dilakukan dengan mengambil darah dari arteri, tetapi ini mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan cemas. Sehingga 25% pasien itu akan mengalami hiperventilasi. Hasil dari analisa gas darahnya ini menjadi tidak valid karena ketika hiperventilasi, maka PCO2-nya juga akan meningkat. Idealnya atau sebaiknya itu digunakan monitoring gas darah secara kontinu yang non-invasif. Bisa menggunakan kapnograf dan oksimetri. Monitoring ini dilakukan saat tidur malam hari. Nah, jika ada pasien atau jika ada anak yang sudah mengeluhkan hal tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kemudian ada penurunan vital capacity, dan pada saat monitoring ini terjadi desaturasi kurang dari 95%, dan kadar PCO2 ini meningkat pada saat tidur di malam hari, itu menunjukkan bahwa anak tersebut sudah membutuhkan treatment untuk mengatasi hipoventilasinya. Jadi sudah membutuhkan alat bantu napas. Pada saat terjadi infeksi saluran napas, itu sangat penting untuk memantau atau memonitor saturasi oksigen dan diusahakan untuk selalu di atas 94%. Jika saturasi oksigen ini di bawah 95%, itu kemungkinan terjadi mucus plak atau sumbatan jalan napas karena kemampuan batuknya ini lemah sehingga sekretnya itu menutup jalan napas. Jadi kalau ada anak dengan neuromuscular disease, kemudian dengan keluhan sesak, diukur saturasi, ternyata saturasinya di bawah 95%, maka yang kita lakukan adalah kita harus cek apakah ada slam yang sangat menumpuk di paru-parunya. Jadi pemberian oksigen itu belum tentu tepat pada anak dengan neuromuscular disease. Nah, tujuan dari intervensi yang diberikan itu untuk menjaga compliance dinding dada dan paru. Tujuannya ini agar perkembangan paru-paru dan dinding dadanya ini menjadi optimal pada anak-anak dan menjaga ventilasi alveolar normal kembali dan memaksimalkan kemampuan batuk. Untuk compliance parunya, seperti yang kita ketahui, pada anak dengan neuromuscular disease itu vital capacity-nya menurun. Sehingga compliance paru-parunya itu juga menurun, tidak mampu mengembang. Maka yang diperlukan adalah latihan range of motion paru-paru secara reguler. Bagaimana caranya? Itu dengan deep insufflation, air stacking, dan non-invasive ventilation. Biasanya pemakaian ventilator non-invasif ini menggunakan mode volume cycle. Deep insufflation yang pertama itu bisa menggunakan glossopharyngeal breathing. Ini di sini ada link YouTube, sehingga nanti bisa dilihat di video ini bagaimana cara melakukan glossopharyngeal breathing. Itu tujuannya untuk memasukkan sejumlah udara ke dalam paru-paru secara maksimal. Untuk latihan glossopharyngeal breathing, ini ada videonya sebagai berikut, mari kita lihat ya. Nah, jadi anak kalau sudah kooperatif ya tentunya diminta untuk mengambil udara melalui mulut. Jadi hop, 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 hop. Yang kita perhatikan adalah pengembangan dinding dadanya. Kemudian diekspirasikan. Sekali lagi kita lihat.
Nah, ketika udara masuk, itu dinding dada pasti akan mengembang. Itu yang kita perhatikan. Yang kedua, untuk mengembangkan paru-paru ini dengan cara air stacking. Ini juga ada link YouTube-nya. Tujuan air stacking ini adalah untuk meningkatkan kapasitas vital paru-paru, meningkatkan kemampuan batuk, sehingga batuknya menjadi lebih efektif, mempertahankan compliance paru, serta mencegah dan mengatasi terjadinya atelektasis. Jika pasien atau jika anak pada saat pemeriksaan spirometri didapatkan vital capacity-nya itu kurang daripada 70%, itu artinya dia sudah perlu latihan air stacking. Caranya dengan melakukan air stacking 10-15 kali, kemudian diulang 2-3 kali sehari. Alat yang dibutuhkan ini adalah AmbuBag atau manual resuscitator. Nah, karena masalah pada anak neuromuscular disease ini adalah kekuatan ototnya, maka yang kita pikirkan ini bagaimana cara melatih strength dan endurance dari otot pernapasan. Latihan ini bisa diberikan pada anak dengan neuromuscular disease, tetapi tidak ada dampaknya atau efeknya terhadap spirometri maupun kekuatan otot ini mungkin tidak ada efeknya. Bahkan kita harus memperhatikan jika anak tersebut vital capacity-nya kurang dari 30%, maka latihan endurance otot pernapasan ini menjadi inefektif atau tidak efektif. Yang dibutuhkan oleh anak tersebut adalah alat bantu pernapasan. Untuk batuk efektif, itu sebetulnya memerlukan kekuatan otot pernapasan sendiri. Jadi ada kekuatan otot inspirasi, ekspirasi, dan bulbar. Kalau kita lihat di gambar ini, jadi ketika ada iritan, maka kita akan mengambil napas, sebanyak-banyaknya memasukkan udara ke dalam paru-paru, kemudian glotis menutup untuk terjadi fase kompresi, dan diakhiri dengan ekspulsi, yaitu dengan batuk. Kalau kita analogikan, itu seperti balon udara. Jadi kalau dianalogikan itu seperti balon udara, kalau kita tiup balon hanya sedikit udara yang kita masukkan, maka ketika dilepas, itu balonnya itu hanya mengeluarkan udara sedikit atau lemah. Tapi beda kalau misalkan kita meniup balon itu memberikan sejumlah udara yang banyak sampai balon itu mengembang dengan besar, kemudian kita lepaskan ujung balonnya itu, maka udara yang keluar juga cepat, bahkan dia juga akan bergerak cepat balonnya. Jadi kalau udara masuk banyak, maka kemampuan batuknya juga akan lebih bagus. Nah, sebelumnya itu bisa didahului dengan chest therapy atau postural drainase. Kemudian yang dilakukan itu adalah batuk dengan bantuan atau manually assisted cough. Nah, pada teknik untuk melakukan ini itu maksimal insufflation atau bagaimana caranya memasukkan sejumlah udara secara maksimal ke paru-paru itu harus dilakukan sebelum melakukan manual thrust untuk membantu proses batuknya. Bagaimana cara maksimal insufflation-nya ini? Itu menggunakan glossopharyngeal breathing dan air stacking. Bisa dipilih salah satu. Berikut adalah video untuk air stacking untuk dengan bantuan. Alat yang diperlukan adalah AmbuBag dan face mask-nya. Jadi nanti pada saat menekan AmbuBag, kita minta pasien untuk menghirup udara yang kita berikan. 3 kali kita memompa, kemudian diminta untuk tahan napas, kemudian dibatukan. Ini diukur dengan peak flow meter, itu kurang lebih 100 kemampuan batuknya. Kemudian ini lagi dengan air stacking. Dan sekarang batuk dengan bantuan abdominal thrust. Kita lihat nilainya dengan peak flow meter lebih bagus lagi 300 liter per menit.
Batuk efektif berikutnya ini dengan mesin atau alat bantu namanya Cough Assist. Nah, di sini nanti itu ada link YouTube juga, jadi alat ini menggunakan tekanan positif dan negatif. Jadi positif memang untuk memberikan sejumlah udara masuk ke paru-paru. Tekanan negatif ini untuk menyedot. Tekanan yang diberikan nih 40, positif 40, dan negatif 40 cm H2O. Caranya bagaimana? Itu dengan 5 siklus tadi ya, mechanical insufflation exsufflation sebanyak 5 siklus, kemudian istirahat, napas biasa atau dilanjutkan dengan disambungkan lagi ke mesin ventilator. Jika pada saat itu sedang terjadi infeksi saluran napas, artinya memang sekretnya banyak, maka siklus ini bisa dilakukan setiap 30 menit. Berikutnya ini adalah video untuk batuk efektif yang menggunakan alat. Di video ini, kebetulan video ini pasien saya, ini menggunakan Cough Assist. Alatnya seperti yang ada di gambar ini. Kemudian ini bisa kita atur, kita setting. Jadi berapa tekanan positifnya, berapa tekanan negatif. Ada hold berapa detik, seperti itu, atau inspirasinya. Jadi kalau ini artinya inspirasi dengan tekanan positif 30 selama 2 detik, ini pause-nya tidak ada, kemudian exhale itu pada saat ekspirasi dengan tekanan minus 30 selama 2 detik. Ini bacaan dari monitornya, kemudian ada beberapa yang mesti di-set, ini ada settingnya, dan cara pelaksanaannya seperti ini. Jadi ini menggunakan masker. Ini tekanan presnya yang diberikan, kemudian tekanan minusnya, tekanan udara yang diberikan, kami cari. Tadi itu 5 siklus, inspirasi, ekspirasi. Kemudian napas biasa. Nah, untuk support napasnya itu bisa diberikan alat ventilator yang non-invasif. Mode yang digunakan adalah volume cycle. Mode CPAP ini atau continuous positive airway pressure ini tidak digunakan untuk membantu ventilasi pada anak dengan neuromuscular disease. Video berikut ini tentang pemakaian alat bantu napas menggunakan ventilator non-invasif. Ya, jadi ini pasien saya pada saat malam hari itu memakai ventilator non-invasif menggunakan face mask. Itu yang di telinga itu adalah kapnograf untuk memantau kadar PCO2-nya. Nah, ini selangnya ini dihubungkan atau terhubung dengan mesin motornya. Nah, bisa kita lihat karena syutingnya malam-malam ya jadi gelap. Nah, di sini memang yang digunakan adalah active volume cycle. Jadi memang ada settingannya untuk pasien ini apa yang menjadi target tujuan sehingga kadar PCO2 malam harinya ini menjadi turun. Saya kira cukup video-video tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Alat-alat yang dibutuhkan untuk assessment dan treatment pada anak dengan neuromuscular disease ini ada kapnograf atau kapnometer untuk mengukur kadar PCO2 dalam darah, mikro RPM, ini untuk mengukur kekuatan otot, inspirasi maupun ekspirasi, pulse oximetry untuk mengukur saturasi oksigen, handheld spirometry untuk mengukur vital capacity, peak flow meter untuk mengukur kemampuan batuk,
Dan yang terakhir ini adalah ambu bag untuk melakukan air stacking. Sebagai take home message-nya, jadi untuk perawatan dan rehabilitasi anak dengan neuromuscular disease ini tujuannya adalah memberikan support ventilasi yang efektif serta menjaga pertukaran oksigen dan karbon dioksida lebih baik. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan ini memberikan manfaat. Mudah-mudahan kita selalu sehat di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.